Leonardo di Ser Piero da Vinci, atau lebih dikenal Leonardo da Vinci, lahir di desa Tuscan, Vinci, Firenze, Italia pada 15 April 1452. Ia merupakan seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Bermula di Italia, lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16, pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Da Vinci membuat banyak mahakarya, termasuk The Last Supper, The Vitruvian Man, dan tentu saja Mona Lisa. Ia wafat di Clos Lucé, Prancis pada 2 Mei 1519 dan dimakamkan di Kapel Saint-Hubert di Castel Amboise, Prancis. Bakat Da Vinci mulai berkembang saat ia magang kepada seniman Andrea del Verrocchio, seorang pelukis asal Florence. Verrocchio mengundang Da Vinci untuk membuat lukisan The Baptism of Christ bersama dia. Da Vinci membuat lukisan malaikat yang sangat indah hingga membuat Verrocchio menyerah dan tidak ingin melukis lagi. Da Vinci menjadi seniman pada umurnya yang sangat muda, 20 tahun di Florence. Pada tahun 1482, Lorenzo de Medici membawa hadiah kepada Ludovico Sforza, sebuah kecapi perak berbentuk kepala kuda yang dibuat oleh Da Vinci. Setelah itu, dia mengirimkan surat kepada Sforza yang menyatakan dia tidak hanya seorang pelukis dan pemahat, tetapi juga seorang insinyur. Jurnal Da Vinci berisi rancangan-rancangan untuk membuat meriam, mesin asap, jembatan portable, dan berisi cetak biru untuk mesin terbang. 400 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan mesin terbang. Da Vinci membuat karya selama pelayanannya kepada Sforza, yaitu The Last Supper dan The Virgin of the Rocks. Ia juga mendesain kubah untuk Katedral Milan dan mendesain patung besar kuda perang. Ia pernah membuat konsep mesin terbang, kendaraan perang bersenjata, hingga kalkulator. Sayangnya hanya sedikit desain miliknya yang benar-benar dibangun atau memungkinkan untuk dibuat pada masa itu, karena perkembangan ilmu teknik dan metalurgi masih berada pada masa awal selama era Renaissance. Meski begitu, beberapa penemuan kecilnya berhasil terwujud menjadi kenyataan tanpa diketahui, seperti alat penggulung otomatis dan mesin untuk menguji ketegangan kawat. Ia juga sering dianggap sebagai penemu parasut, helikopter, dan tank. Selain itu, Leonardo juga membuat penemuan penting dalam bidang anatomi, teknik sipil, geologi, optika, dan hidrodinamika. Meski begitu, ia tidak mempublikasikan penemuannya pada saat itu, sehingga tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan setelahnya. Karya Leonardo yang lain dalam bentuk lukisan, gambar persiapan, hingga buku catatan yang berisi sketsa, diagram ilmiah, dan pemikirannya tentang lukisan memberikan kontribusi besar bagi para seniman di generasi selanjutnya. Hal itu hanya bisa ditandingi oleh Michelangelo. Leonardo da Vinci diduga sebagai orang yang berperan penting dalam sebuah organisasi rahasia, Priory of Siam. Misteri seputar Leonardo da Vinci banyak dikaitkan dengan lukisan-lukisannya. Contohnya, dalam lukisannya The Last Supper, terdapat simbol wadah garam yang tumpah dekat siku Yesus. Ada juga gambar ikan yang berada di atas meja. Ikan tertentu memiliki arti dalam budaya Italia, seperti ikan herring disimbolkan sebagai penyangkalan terhadap agama. Dalam lukisannya The Vitruvian Man, bukan penggambaran manusia yang sempurna. Menurut Hutan Ashrafian, dosen di Imperial College London, ia yakin model Vitruvian Man justru menderita kondisi medis serius. Petunjuknya ada pada tonjolan di atas pangkal paha kiri, sebuah gejala yang mengarah pada hernia inguinalis. Menurut beberapa orang, gambar The Vitruvian Man adalah gambar bumi di dalam gambar manusia. Dalam The Lady with an Ermine, binatang cerpelai yang digendong merupakan simbol pemujaan. Dalam lukisan terkenalnya Mona Lisa,
Tidak diketahui jelas kapan dibuat lukisan ini secara pasti. Perempuan dalam gambaran ini mirip dengan model dalam lukisan Lady with an Ermine. Tetapi menurut catatan yang ada, keduanya merupakan orang yang berbeda. Portrait of a Man in Red Chalk. Lukisan yang baru diperlihatkan 3 kali dalam seabad ini memiliki rumor untuk menyimpan kekuatan magis atau supernatural. Lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci sekitar tahun 1500-an itu lebih dikenal dalam bahasa Italia La Gioconda atau dalam bahasa Prancis La Joconde. Kedua nama itu berasal dari kata jocund yang berarti kebahagiaan. La Gioconda adalah bentuk feminin dari Giocondo. Kata Giocondo dalam bahasa Italia berarti riang dan La Gioconda adalah wanita riang. Berkat senyum Mona Lisa yang misterius ini, frasa ini memiliki makna ganda. Begitu pula terjemahannya dalam bahasa Prancis La Joconde. Mona Lisa dan La Gioconda atau La Joconde menjadi judul lukisan yang diterima secara luas oleh masyarakat semenjak abad ke-19. Lisa Maria de Gerardini. Nama atau judul lukisan Mona Lisa berasal dari biografi Giorgio Vasari tentang Leonardo da Vinci yang terbit 31 tahun setelah ia meninggal dunia. Di dalam buku ini disebutkan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Gerardini. Menurut ahli sejarah, Francesco del Giocondo, suami dari Lisa Gerardini, memesan lukisan ini untuk kelahiran anak kedua mereka, yaitu Andrea. Caterina Sforza. Menurut ahli sejarah seni asal Jerman, Magdalena Suss, perempuan dalam lukisan ini adalah Caterina Sforza, salah satu wanita paling terkenal pada masa Renaissance dan menjadi ikon bagi feminis modern. Teori ini didasarkan pada perbandingan antara Mona Lisa dan potret yang diketahui dari Caterina yang dilukis oleh Lorenzo de Credi pada tahun 1487. Caterina saat itu berusia 25 tahun. Jadi 15 tahun lebih muda daripada saat ia berada dalam lukisan Da Vinci. Banyak kesamaan dalam fisiognomi dan sikap umum untuk memberikan bukti pada teori ini. Magdalena Suss telah merumuskan idenya selama 1997 hingga 2002 dan telah melakukan penelitian dan membandingkan antara fitur wajah seperti hidung, rambut, bibir, dan struktur pipi untuk sampai pada kesimpulannya. Penemuan ini dilaporkan di surat kabar Jerman Bild-Zeitung yang memfoto dua potret tersebut secara berdampingan. Magdalena Suss mengatakan tentang temuannya, "Saya sepenuhnya percaya bahwa Caterina dan Mona Lisa adalah orang yang satu dan sama. Studi saya selama 5 tahun terakhir telah membuat saya percaya bahwa tidak ada penjelasan yang lebih baik." Ibu dari Da Vinci, atau itu adalah potret Da Vinci dalam versi wanita. Sigmund Freud berpendapat bahwa Da Vinci jatuh cinta pada ibunya yang sudah tiada sejak dia masih kecil. Jadi di dalam benaknya dia membentuk citra ibunya sedang tersenyum kepadanya. Ada juga teori bahwa Mona Lisa merupakan potret diri Leonardo da Vinci itu sendiri sebagai seorang wanita. Sebuah program komputer juga menemukan banyak kesamaan antara Mona Lisa dengan Da Vinci. Bahkan beberapa kelompok ahli sudah mengungkapkan keinginan mereka untuk menggali makam Da Vinci untuk memastikan klaim ini.